Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4P Asiang ingin menjelaskan programming Pusdiklat Administrasi. Nama saya Kurnia Putri Herlianti. Saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Pusdiklat Administrasi. Pada slide terdapat tiga warna panah yang berbeda. Warna kuning untuk umum, warna biru untuk pengelola, dan warna merah untuk peserta diklat. Untuk pengelola yang datang dari site entrance, mereka bisa langsung menuju area parkir bagi yang membawa kendaraan, kemudian langsung menuju lobi bangunan. Dari lobi bangunan bisa langsung menuju ke ruang kerja mereka masing-masing untuk bekerja. Dan untuk staff atau karyawan, mereka juga bisa langsung menuju ruang karyawan untuk menyimpan barang mereka. Kemudian untuk beberapa pengelola, dari site entrance bisa langsung menuju ke loading dock. Dari loading dock bisa menuju ke 5 tempat kegiatan, seperti menyimpan barang, membuang sampah, kemudian masak untuk peserta diklat, kemudian menaruh barang, dan menyimpan spray. Kemudian untuk peserta diklat yang datang, dari site entrance mereka bisa langsung menuju ke area parkir bagi yang membawa kendaraan, kemudian bisa langsung menuju ke lobi bangunan. Karena peserta diklat ini harus tinggal di asrama, jadi mereka melakukan segala kegiatannya di dalam area pusdiklat, seperti belajar di ruang kelas, olahraga, berenang, kemudian rapat, makan, dan istirahat. Kemudian juga untuk umum yang datang ke pusdiklat, dari site entrance mereka juga bisa langsung menuju ke area parkir, kemudian bisa langsung menuju ke lobi bangunan. Dari lobi bisa menuju ke lounge untuk duduk, kemudian juga mereka bisa pergi berbelanja di minimarket yang terdapat di pusdiklat. Dan pusdiklat pun menyediakan fasilitas seperti restroom atau toilet untuk kegiatan kampus dan musola untuk kegiatan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Madiana. Kali ini saya akan menjelaskan untuk organisasi ruang. Organisasi ruang itu terbagi menjadi tiga bagian warna panah ini. Yang pertama warna panah kuning untuk akses umum, yang kedua untuk panah merah untuk peserta, lalu yang ketiga itu warna panah biru untuk pengelola. Dimulai dari warna kuning. Warna kuning ini dapat diakses oleh umum melalui entrance, parkir, kemudian lobby. Nah, dari lobby ini bisa langsung akses ke lounge atau ruang duduk, kemudian ke minimarket, restroom, dan musola. Lalu ada akses untuk peserta melalui lobby, dapat diakses ke ruang kelas, kemudian ke kamar tidur, dan ke kamar mandi. Lalu ada akses untuk menuju ke lapangan olahraga, ke kolam renang, dan ke function room, kemudian ke ballroom, dan ke restoran. Lalu yang terakhir ada akses untuk pengelola, yaitu akses untuk menuju ruang guru melalui lobby, lalu ruang pengelola, ruang pemeliharaan bangunan, kemudian ruang kepala bagian RT, ruang kepala bagian keuangan, dan ruang manajer, kemudian ruang pompa, ruang genset, dan dapat diakses juga loading dock melalui entrance, lalu menuju ke gudang, lalu dari lobby dapat diakses ruang karyawan menuju ke saf sampah, lalu dapat diakses juga ke dapur, ke function room, ke ballroom, ke ruang penyimpanan, dan ke ruang linen. Nama saya Farid Kasra Ottavino. Saya akan menjelaskan mengenai zoning. Jadi di zoning itu dibagi menjadi 3 area. Yang pertama ada area publik, yang kedua ada area semi publik, dan yang ketiga ada area private. Nah, untuk pada grafik bubble kita ini, area publik itu ditandai dengan area yang garis berwarna hijau, kemudian untuk area semi publik itu ditandai dengan area garis yang berwarna ungu, dan untuk area private itu ditandai dengan garis berwarna merah. Kita mulai aja ya langsung. Jadi untuk di area publik itu area yang bisa dilalui oleh orang umum dan juga semua orang tuh bisa pakai area itu kayak parkiran, lounge, minimarket, restroom, musola dan juga lobby.
Nah, kemudian kita langsung beralih ke area yang semi publik. Nah, jadi di area semi publik ini kayak area yang bisa dilihat oleh siapa aja. Jadi ini kayak tempat buat peserta gitu. Cuman orang-orang umum kayak orang-orang dari luar gitu nggak bisa mengakses ke area-area ini. Jadi dia semi publik. Kayak ada ruang kelas, lapangan olahraga, kolam renang, kamar tidur, kamar mandi, function room, ballroom, restoran, dan juga tempat ganti pakaian. Kemudian yang terakhir tuh ada area private. Nah, jadi di area private ini kayak terkhusus buat orang-orang tertentu saja seperti kayak pengelola atau pihak-pihak dari pusiklat itu seperti ada loading dock, ruang pengelola, ruang manajer, ruang kepala bagian, ruang pompa, ruang genset, ruang gudang, ruang karyawan, syaf sampah, dapur, ruang penyimpanan, ruang linen, dan juga ada ruang guru. Perkenalkan, nama saya Larasati Sabrina. Di sini saya akan membahas tentang zoning kebisingan. Jadi, zoning kebisingan itu didasarkan dengan aktivitas yang dilakukan pada suatu ruangan. Apabila aktivitas itu menghasilkan kebisingan, berarti itu masuk ke dalam zoning bising. Tetapi apabila dalam melakukan aktivitas itu butuh ketenangan, berarti masuk ke dalam zoning tenang. Nah, pada Pusdiklat ini, area-area yang masuk ke dalam zoning kebisingan yang tingkatnya tinggi, yang berarti bising, itu yang pertama ada parkir, karena dalam memarkirkan kendaraan itu kan membutuhkan aba-aba kan, sehingga itu masuk ke dalam zoning kebisingan yang tinggi. Kemudian ada lobby, yang mana di lobby itu terdapat resepsionis yang berguna untuk kita menanyakan suatu hal ataupun registrasi. Kemudian ada lounge atau tempat duduk, ada minimarket, dan ada restroom. Dan yang kedua, untuk tingkat kebisingan yang sedang, itu ada lapangan olahraga untuk para peserta, kolam berenang untuk para peserta juga, beserta ruang ganti dan ruang bilasnya. Kemudian ada function room atau ruang serbaguna, ada ballroom atau aula, ada ruang penyimpanan. Jadi ruang penyimpanan di sini tuh untuk menyimpan alat-alat yang digunakan ketika nanti ada acara di function room atau di ballroom gitu. Kemudian ada restoran, ada dapur, ada ruang linen. Jadi ruang linen itu adalah ruang untuk penyimpanan spray. Ada ruang karyawan, ada saf sampah, ada gudang, ada ruang genset, ada ruang pompa, dan ada loading docknya. Kemudian untuk yang terakhir, yang kebisingannya itu tingkat rendah atau tenang, itu ada ruang pengelola yang berarti ruang manajer, ruang kepala bagian keuangan, ruang kepala bagian rumah tangga, ruang kepala bagian pemeliharaan bangunan, dan juga ada musola. Walaupun musola itu untuk umum, tetapi kita butuh ketenangan kan ketika menjalankan ibadah, maka itu masuk ke dalam zoning tenang. Kemudian ada ruang guru, ada ruang kelas untuk para peserta, ada kamar tidur peserta, dan ada kamar mandinya juga. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan kebutuhan ruang pada kelompok kegiatan administrasi. Zoningnya terdiri dari privat, jenis ruangnya yaitu ruang general manager dengan standar ukuran 13,3 meter persegi, lalu ruang kepala bagian keuangan dengan standar 7,5 meter persegi, ruang kepala bagian building dan maintenance, ruang kepala bagian rumah tangga, satu kasubag housekeeping, satu kasubag food and beverage, ruang arsip, ruang rapat. Terdiri dari standar ukuran 7,5 meter persegi. Lalu selanjutnya ada zoning public yang terdiri dari resepsionis dengan standar ukuran 2 meter per orang, toilet dengan standar ukuran 1 meter per orang, dan lobby dengan standar ukuran 0,9 meter per orang. Lalu kita beralih ke kelompok kegiatan pendidikan, yaitu semi public, terdiri dari ruang kelas dengan standar ukuran 2 meter per orang, toilet 1 meter per orang, perpustakaan, dan ruang baca dengan standar 1,5 meter per orang. Lalu selanjutnya ada privat, yang terdiri dari fotokopi 3 meter per buah, gudang
dengan standar ukuran 3 meter per ruangan, ruang audio dengan standar 0,6 meter per orang, lalu ruang guru dengan standar 7,5 meter per orang. Fasilitas karyawan yaitu terdiri dari ruang ganti dan loker, ruang security, dan toilet. Lalu kita beralih ke kelompok kegiatan Binatu yang terdapat pada zoning privat, yaitu jenis ruangnya ada linen dan gudang. Pelengkap, lalu kita beralih ke kelompok kegiatan pelengkap yang terdiri dari zoning publik. Pertama-tama itu ada toilet, parkir motor dengan standar ukuran 1,5 meter per orang, parkir bus dengan standar ukuran 42 meter, parkir mobil lalu dengan standar ukuran 12,5 meter, lalu musola atau tempat wudhu dengan standar ukuran 0,6 meter dan tempat wudhunya 8 meter. 0,6 meternya untuk musola itu per orang ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adela Elizabeth. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan pelengkap dalam lingkup semi-publik. Yang pertama adalah lapangan futsal memiliki standar nasional itu luasnya 375 meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebarnya 15 meter. Lalu ada kolam renang seperempat olimpik berukuran standar nasionalnya itu 78 meter persegi dengan panjangnya 12,5 meter dan lebarnya 6,25 meter. Lalu ada loker pria 0,18 meter persegi per orang, berkapasitas 12 orang sehingga ruangan itu totalnya 2,16 meter persegi. Loker wanita ukurannya sama dengan loker pria. Lalu ruang ganti pria berukuran 0,6 meter persegi per orang, berkapasitas 12 orang sehingga luas total ruangan tersebut 7,2 meter persegi. Ruang ganti wanita sama dengan ruang ganti pria besarnya. Lalu ruang bilas pria berukuran 1 meter persegi per unit, terdapat 6 unit sehingga luas totalnya ada 6 meter persegi. Ruang bilas wanita sama dengan ruang bilas pria ukurannya. Lalu ada lounge atau ruang duduk berukuran 3,69 meter persegi, berkapasitas 30 orang sehingga luas totalnya 118,8 meter persegi, terdapat 15 sofa dan 10 meja. Lalu ada ballroom berukuran 1,1 meter persegi sampai 1,3 meter persegi per orang, berkapasitas 300 orang sehingga luas totalnya 330 meter persegi. Di dalamnya terdapat 300 kursi, 4 speaker dan 3 layar. Lalu ada 3 ruang serbaguna berukuran 1,2 meter persegi per orang, berkapasitas 150 orang sehingga luas totalnya menjadi 180 meter persegi dan di dalamnya terdapat 150 kursi. Lalu kegiatan mechanical electrical dalam zona private, ada ruang pompa, ruang chiller, ruang boiler, ruang genset, ruang trafo dan ruang tandan air. Masing-masing ruangan tersebut berukuran 1 meter persegi per orang dan terdapat kapasitasnya 3 orang sehingga masing-masing ruangan tersebut berukuran 3 meter persegi. Lalu ada ruang penyimpanan makanan dalam zona private. Yang pertama dapur 40 meter persegi, berkapasitas 5 orang, lalu gudang 5 meter persegi per gudang dan terdapat 3 gudang sehingga luas totalnya menjadi 15 meter persegi. Lalu ruang cuci 1 meter persegi per orang dan berkapasitas 2 orang sehingga luas totalnya menjadi 2 meter persegi. Lalu ruangan sampah berukuran 0,12 meter persegi per kamar, berkapasitas, karena terdapat kamarnya 300 unit, maka luas totalnya menjadi 36 meter persegi. Lalu penginapan dalam zona private, kamar peserta 2 orang yang berukuran dengan seperti kamar standar, berukuran 24 meter persegi, terdapat 125 unit sehingga luas totalnya menjadi 3000 meter persegi. Lalu kamar VIP sama dengan kamar deluxe, luasnya itu 30 meter persegi, terdapat 10 unit sehingga luas totalnya menjadi 300 meter persegi. Lalu untuk kamar pengelola sama dengan kamar berukuran suite, itu 48 meter persegi, terdapat 1 unit. Masing-masing kamar tersebut terdapat kasur, nakas, TV, meja kerja, lemari, toilet, dan hanya perbedaan dalam terdapat pantry atau ruang makan.